Selamat malam, nama saya Moklan dari Holy Spirit Institute College Thailand, dan pada saat ini saya mau mempresentasikan uh, presentasi saya mengenai teologi sistematika dalam cabang demonologi atau setan, dan pembimbing saya Profesor Dr. Joksir. Demonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iblis atau setan. Demonologi Kristen adalah ilmu mengenai apa yang Alkitab nyatakan tentang iblis, terkait erat dengan angelologi. Demonologi mengajarkan tentang iblis, siapakah mereka sebenarnya dan bagaimana mereka menyerang manusia. Setan dan pengikutnya adalah para malaikat yang terjatuh ke bumi. Mereka adalah makhluk nyata yang memiliki kepribadian, yang mengorbankan peperangan melawan Allah, malaikat-malaikat kudus, dan manusia. Demonologi Kristen membantu kita untuk waspada terhadap setan, kaki tangannya, dan rencana keji mereka. Asal mula iblis, satu, dahulu iblis adalah malaikat. Iblis tinggal di Taman Eden dalam Ezekiel 28 ayat 13. B, diurapi sebagai malaikat penjaga, Ezekiel 28 ayat 14. C, disebut Lucifer atau bintang timur, putra fajar, Yesaya 14 ayat 12. Kemudian juga dua, iblis diusir dari surga karena dosa, Ezekiel 28 ayat 15 dan 17, Yesaya 14 ayat 13 dan 14, dan seterusnya. Tiga, Lucifer mendirikan kerajaannya sendiri, Matius 12 24. Kemudian 26 ayat 25, 41. Ya, Matius 25 ayat 41, Lukas 8 ayat 30. Nama dan sebutan iblis. A, iblis mempunyai arti penfitnah, pendakwa, penyesat, Matius 4 ayat 7, Kejadian 3 ayat 1 dan 4, 5. Kemudian di Ayub 1 ayat 9 dan seterusnya. B, iblis mempunyai arti ia yang melawan, lawan atau musuh, Lukas 10 ayat 18, Matius 16 ayat 22 dan 23. C, ular tua menunjukkan sifat gemerlap dan memikat, Wahyu 12 ayat 9. Ia licik dan menyesatkan, 2 Korintus 11 ayat 3, 1 Tesalonika 3 ayat 5. D, naga besar mempunyai arti menelan atau kejam, Wahyu 12 ayat 4 dan 5 dan 9, 1 Petrus 5 ayat 8. E, ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 19. F, si jahat, 1 Yohanes 2 ayat 14. Kemudian 5 ayat 18. G, musuh, Matius 13 ayat 39. H, penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2. Kemudian I, bapak segala pendusta, Yohanes 8 ayat 44. J, pembunuh, Yohanes 8 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 12 sampai 15. K, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, 1 Petrus 5 ayat 8. L, penguasa kegelapan, Efesus 6 ayat 12. Kemudian sifat iblis, 1, congkak, Ezekiel 28 ayat 17, Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Penuh tipu daya, Kejadian 3 ayat 4, 5, 9, dan 2 Korintus 11 ayat 3 dan 13 sampai 15, dan seterusnya. Najis, Lukas 4 ayat 33, Wahyu 16 ayat 13, Galatia 5 19 21 dan seterusnya. 4, keji, Kejadian 2 ayat 17, Kejadian 3 ayat 19, Kejadian 4 ayat 8. 5, mata air segala dosa dan kejahatan, 1 Yohanes 3 ayat 8. Kemudian Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. D, pekerjaan iblis dan malaikat-malaikatnya melawan Allah, Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, Matius 2 ayat 13 dan seterusnya.
2. Menyiksa umat manusia, Matius 17 ayat 14 dan 15, Matius 18 dan 18, Kejadian 2 ayat 8 sampai 16 dan seterusnya. Kemudian kuasa iblis. 1. Iblis berkuasa atas seluruh umat manusia. Yohanes 8 ayat 34, 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 1 Yohanes 5 ayat 19. 2. Iblis dapat melakukan tanda ajaib dan mujizat. Keluaran 7 ayat 10 sampai 12, kemudian 20 sampai 22, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. 3. Iblis dibatasi oleh Allah, Ayub 1 ayat 12, kemudian ayat 2 ayat 6, Matius 6 ayat 13. Kemudian F. Akhir iblis. 1. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Yohanes 16 ayat 33. Kemudian Kolose 2 ayat 15, Ibrani 2 ayat 14. 2. Iblis dan para pengikutnya akan dihakimi. 2 Petrus 2 ayat 4, Matius 25 ayat 41 dan seterusnya. G. Bagaimana mengalahkan iblis? 1. Dengan darah Yesus Kristus yang berharga. A. Dengan darah Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 27, Wahyu 12 ayat 11. Dengan roh Tuhan Yesus, Matius 12 ayat 28, Roma 8 ayat 13. Taat pada firman Allah, Matius 4 ayat 7 sampai 11, Yakobus 4 ayat 7, merendahkan diri, Galatia 5 ayat 26, Filipi 2 ayat 3 dan seterusnya. Jujur dan setia, Yohanes 1 ayat 7, Daniel 6 ayat 4 dan seterusnya. Sempurna dan kudus, Lukas 4 ayat 5 sampai 8, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan seterusnya. 5. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri, 1 Korintus 3 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat 12 dan seterusnya. 6. Setia kepada Tuhan hingga akhir, 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 4, Wahyu 2 ayat 10 dan seterusnya. Kemudian kesimpulan. 1. Demonologi adalah salah satu cabang dari teologi sistematika yang mempelajari tentang asal usul iblis. 2. Iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah, yang dibuang oleh Allah dari tempat kudusnya yang berubah namanya menjadi setan. 3. Hanya ada satu skenario iblis, yaitu menghancurkan semua orang yang mengikut dan menyembah Allah, yaitu dengan mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. 4. Iblis mempunyai kuasa yang terbatas. Dia hanya menipu dan menyerongkan kebenaran, sehingga manusia dapat disesatkan. 5. Pada waktunya iblis akan dibuang ke dalam api neraka selamanya. Setelah saya mempelajari ini, saya juga mempelajari pandangan. 1. Harus dipahami bahwa iblis itu terbatas. Setiap orang yang percaya tidak bisa dikuasainya, asal dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Harus dipahami iblis melakukan pekerjaannya dengan cara menipu dan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, setiap orang harus waspada dan berjaga-jaga serta hidup dalam kebenaran. 3. Dengan memahami cara kerja iblis, maka sesungguhnya orang percaya dapat menghindar dan mengantisipasinya. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan secara singkat mengenai demonologi ini, dan ini beberapa artikel yang saya baca. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.